Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bit and Byte Podcast by Hima SI. Bersama saya tentunya Ainiha yang akan menemani perbincangan kita pada siang hari ini. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kampus teknologi bisa berkembang di lingkungan pondok pesantren dan bagaimana pesantren yang basicnya Islami kini juga bisa menjadi pusat perkembangan teknologi. Nah, tentunya saya hari ini nggak sendirian, karena telah bergabung bersama saya tamu yang spesial, yaitu Bapak Wadi MPD selaku Rektor Institut Teknologi Mojosari. Selamat datang Bapak Wadi. Selamat datang Mbak Nia dan teman-teman Himasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Mbak Nia. Gimana Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Oh ya, sama-sama baik hari ini kita ya. Ya. Sebelum masuk ke inti diskusi nih, ngomong-ngomong kesibukannya hari ini apa, Pak? Hari ini kesibukannya ini persiapan teman-teman semester 6 KKN ini Mbak. Dan juga persiapan teman-teman semester 8 untuk yudisium. Kapan ya Pak yudisium? Yudisiumnya tanggal 30 Agustus Mbak ini. Untuk KKN-nya kita berangkat hari Kamis depan ini tanggal 7. Ngomong-ngomong tentang kampus teknologi, bagaimana sih sejarah berdirinya kampus ini? Ya, Mbak Nia dan teman-teman Himasi, jadi ITM atau Institut Teknologi Mojosari ini berawal dari cita-cita Mas Hayi, yaitu Kiai Bastomi ketika itu Mbak, atas saran Presiden ketiga, yaitu Presiden Gus Dur ketika itu, untuk mendirikan sebuah kampus di Pondok Pesantren Mojosari. Lalu cita-cita tersebut belum terwujud di masa Kiai Bastomi dan alhamdulillah diwujudkan oleh putra-putra beliau, yaitu pada tahun 2020 ketika itu Mbak, di awal 2020 Yai Nase, Gus Salim dan Neng-Neng yang lainnya berencana mendirikan perguruan tinggi dan memilih perguruan tinggi teknologi ketika itu Mbak. Dan alhamdulillah pada tanggal 7 Juli 2021 dengan kerja keras terbit SK operasional dan juga SK akreditasi ketika itu. Begitu Mbak. Ngomong-ngomong, kenapa lebih memilih kampus teknologi? Ya, jadi kalau melihat perkembangan sekarang Mbak Nia dan teman-teman, teknologi sangat penting Mbak Nia ini. Kalau kita melihat di Mojosari, karena kita base-nya pondok, tentunya urusan agama atau akhirat selesai Mbak ini kalau di pondok itu. Sedangkan untuk urusan dunia, nah ini kan sekarang masa-masa teknologi, apalagi revolusi industri 4.0 nih Mbak ya. Kita perlu loncatan-loncatan teknologi, sehingga sebagai solusi akhirat di pondok, sebagai solusi di dunia ya di ITM atau kampus teknologi. Dengan harapan nanti kalau kampus teknologi ini ya bisa memberikan solusi pada masyarakat begitu. Luar biasa ya sejarahnya. Nah, tujuannya didirikannya kampus ini itu apa, Pak? Ya, tujuannya memang pertama ketika itu permintaan alumni Mbak. Jadi alumni itu kan ngajinya belum selesai diniahnya begitu Mbak. Mereka para alumni itu meminta karena ngajinya belum selesai, tetapi karena sekolah umumnya di SMK, di Aliyah atau di SMA itu selesai, akhirnya kan juga ingin melanjutkan kuliah. Tetapi pengen juga yang dekat-dekat, begitu. Akhirnya didikannya ini kampus teknologi ini. Ya tujuannya yang pertama untuk mengakomodir alumni, yang kedua yang tentunya juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di bidang teknologi, begitu Mas. Jadi kampus ini menciptakan mahasiswa yang lulusannya tidak hanya untuk bekerja, tapi agar melek teknologi juga. Iya. Dari sejarah tadi, mungkin kampus ini juga mengalami tantangan-tantangan. Nah,
Apa aja itu tantangannya? Iya, kalau bicara tantangan ini berat Mbak ya, di masa sekarang ya, banyak tantangan ya. Kamu juga banyak tantangan toh? Iya. Iya, kira-kira begitu. Ya, kalau tantangan berdirinya kampus ini memang dulu karena didirikan masa COVID Mbak ini. Ya tentunya dulu ketika COVID kan juga banyak hal yang kita sama-sama bingung ketika itu, suasana mencekam ketika itu juga ditantangan ketika itu untuk pendirian, karena serba beralih yang dari offline, tatap muka menjadi online itu juga sangat berpengaruh ketika pendirian. Kalau di masa sekarang, ITM mungkin tantangannya di Nganjuk khususnya itu memang belajar teknik teknologi itu sulit, Mbak, kelihatannya. Oh, Jadi mungkin tantangannya kurang diminati lah sama masyarakat untuk berkuliah di bidang teknologi. Walaupun sebetulnya, Mbak, kuliahnya sulit, prosesnya sulit, tapi pasti hasilnya sangat bagus, gitu. dari tantangan tersebut, mungkin bagaimana tanggapan Bapak untuk melewati rintangan-rintangan itu tadi? Ya, kami juga karena kita sudah sangat memaklumi tantangan yang ada, kita juga mencoba mencari solusi, Mbak. Jadi kita terus mengedukasi pada masyarakat, kepada alumni, bahwa teknologi sangat penting sekali. Bisa menguasai teknologi itu sangat penting sekali. Sehingga walaupun nanti kuliahnya sulit, tetapi dengan kita terus memberikan apa istilahnya ya, motivasi kepada mahasiswa, kepada masyarakat untuk berkuliah, ya mudah-mudahan nanti apa ya bisa bersemangat untuk berkuliah di bidang teknologi lah begitu. Hmm, dari semua tadi mungkin ada dampak-dampak yang dialami kampus dan mungkin dampak positif ataupun negatif, apakah ada? Iya, kalau dampak positif dulu ini Mbak ya, Ya, positif yang mesti kalau ada ITM itu positif Mbak, nggak ada negatifnya saya kira ya. alhamdulillah. Jadi kalau iya harapannya juga begitu. Jadi kalau dampak positifnya yang pasti uh, tidak banyak kampus teknologi di dunia pesantren atau di pesantren. Tentunya nanti dengan adanya ITM di dunia pesantren juga membawa pengaruh-pengaruh, implikasi-implikasi yang positif untuk santri, sehingga selama ini yang dipandang masyarakat bahwa santri itu hanya bisa ngaji, ini nanti saya berharap tidak hanya begitu, tapi juga memberikan dampak. Oh ternyata santri juga bisa teknologi, begitu. Itu mudah-mudahan dampaknya seperti itulah. Dan juga dampak ke masyarakat dengan hadirnya ITM, ya nanti semakin banyak masyarakat Nganjuk khususnya dan sekitarnya itu bisa berkuliah di ITM dan juga bisa memajukan Nganjuk. Pengennya dampaknya begitu. Intinya pengen dampaknya positif lah, Mbak. Tidak ada negatifnya, harapannya begitu. Semoga selalu memberikan dampak positif ya. Amin, amin, amin. Mbak Nia. Mungkin harapan Bapak untuk kampus ini itu apa? Yang pasti harapan untuk kampus dan tentu mahasiswa yang lebih luas Mbak ya ini juga harapannya nanti teman-teman juga berkuliah yang baik, memanfaatkan ITM ini dengan baik, sehingga apa ya, yang terjauh adalah harapan saya ITM bisa memberikan solusi bagi masyarakat terkait dengan teknologi, terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga karakter masyarakat lebih baik lagi. Mungkin itu, Mbak. Semoga harapan tadi bisa terwujud ya. Amin, amin. Terima kasih, Mbak Dia. Ngomong-ngomong mau ada prodi baru ya, Pak? Rencananya begitu, Mbak. Rencananya begitu. Mohon doanya, Mbak ya. Amin. Prodi apa itu, Pak? Kira-kira? Kalau rencananya ini kita juga belum begitu apa ya clear,
Tapi rencananya, dan ini juga sudah mulai proses ini Mbak, yaitu prodi akuntansi keuangan digital. Ngomong-ngomong dari prodi tersebut, kenapa lebih memilih prodi tersebut dibandingkan prodi lain mungkin untuk penambahan prodi itu tadi? Iya, jadi kami rencananya memilih akuntansi keuangan digital ini memang bisa memanage keuangan itu sangat penting sekali Mbak di masa sekarang ya ini ya, kelihatannya begitu. Mengetahui bagaimana menghitung, mencari uang lewat dunia digital dengan sangat cepat dan banyak itu sangat penting Mbak menurut saya. Sehingga untuk di masa sekarang selain kita juga sudah ada teknik dan teknologi, ini juga kita membuka akuntansi digital marketing tadi, harapannya ya nanti bisa memberikan warna untuk masyarakat dan juga menu-menu yang lainnya. Jadi kalau ada kita ada teknik industri, nanti yang milih teknik industri juga boleh. Kita ada sistem informasi, milih sistem informasi juga boleh. Yang milih pendidikan teknologi yang ingin jadi komputer juga boleh. Dan juga ada menu lain, yaitu yang ekonomi, yaitu akuntansi keuangan digital. Mungkin itu. Ngomong-ngomong, sudah sampai mana nih perkembangan penambahan prodi? Ini yang pertama kita masih nyusun berkas-berkas Mbak untuk pengajuan, dan juga ini sedang pembukaan lowongan kerja untuk dosen tetap Mbak, untuk prodi akuntansi digital, akuntansi keuangan digital gitu. Semoga prodi ini bisa segera ada. Oke ya, terima kasih Mbak Nihaya dan teman-teman ya. Wah, nggak terasa ya Pak, perbincangan kita sudah sangat panjang. Iya Mbak Nia. Mungkin sekian topik pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wadi untuk waktu, ilmu, dan inspirasinya. Semoga pembahasan kita tadi bisa memberikan motivasi kepada para pembaca bahwa teknologi dan pesantren bukan dua hal yang bertentangan, tapi justru saling menguntungkan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia dan teman-teman di Masih.